Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani. Saya perwakilan dari kelompok ini. Di sini saya akan mewawancarai Bapak tentang tema yaitu sikap dan peran DPRD di balik tagar mosi tidak percaya, Pak. Apakah Bapak sudah siap? DPD RI toh, bukan DPRD, DPD toh. DPD RI Yogyakarta. Ya, Sudah ya, siap, Pak? silakan. Yang pertama, menurut Bapak, kan ini temanya tagar dibalik mosi tidak percaya. Menurut Bapak, perlukah rakyat ikut andil dalam viralnya tagar tersebut? Jadi begini, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke tema itu, saya jelaskan dulu tentang tugas pokok fungsi DPD RI. Jadi tugas pokok fungsi DPD RI itu sama dengan DPR. Hanya bedanya satu nanti, yaitu memegang palu. Jadi sama itu ya, satu legislasi, dua pengawasan, yang ketiga rekomendasi ke DPR dan presiden ya. Itu bedanya, beda satu tugas. Tapi yang jelas DPD RI itu tidak memegang palu, tidak memegang tidak ikut mengesahkan sebuah undang-undang. Nah itu diatur di Undang-Undang MD3. Ya, MD3 itu singkatan dari MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Nah, saudara yang saya hormati, jadi setiap pengusulan rancangan undang-undang itu DPD dilibatkan, tapi ada tapinya. Tapi rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kedaerahan, kemudian perpajakan, itu kita dilibatkan. Kalau yang di luar itu, yang tidak menyentuh persoalan kedaerahan, yang tidak menyentuh tentang perpajakan, keuangan, itu kita tidak dilibatkan. Jadi persoalannya di sana. Nah, sekarang menjawab pertanyaan tadi ya, apakah rakyat ikut andil dalam viralnya tagar tersebut? Negara kita itu negara demokrasi ya. Jadi demokrasi itu banyak pilihan. Kita bebas memilih apakah mau membuat tagar seperti itu atau tidak, itu bebas memilih ya. Jadi boleh mendukung tagar itu, boleh. Tidak mendukung juga tidak apa-apa. Tetapi yang jelas kami yang ikut di dalamnya memang melihat banyak rancangan undang-undang yang menurut kami ya DPD RI itu masih belum menyentuh kepentingan masyarakat di daerah. Nah, oleh karena itu kita melihat ya kualitas produk rancangan undang-undang menjadi undang-undang itu berdasarkan risetnya Mahkamah Konstitusi. Sejak tahun 2009 sampai 2014 itu ada sekitar 250-an undang-undang yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, ya, yang kemudian 90 diantaranya itu diterima, yang 100 lebih itu ditolak oleh MK. Artinya apa? Artinya ada problem ya dalam penyusunan undang-undang ini, dalam pengesahannya itu ada persoalan. Ada persoalan. Karena kalau tidak ada persoalan maka tidak akan diajukan oleh masyarakat untuk di judicial review itu. Nah, oleh karena itu kita melihat bahwa DPR itu wajib diperbaiki kualitas penyusunan regulasinya gitu. Itu menurut kita. Nah, oleh karena itu
eh, pembuatan tagar, kemudian mosi tidak percaya dan sebagainya itu kan masalah cara, metodologi ya, cara. Silahkan mau menggunakan cara apapun silahkan, dan ya negara demokrasi bebas. Saya kira itu. Ya. Saya tidak akan menganjurkan atau melarang, tapi monggo silakan itu pilihan-pilihan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencerdaskan masyarakat ya dalam konteks demokrasi. Itu bebas. Monggo silakan. Ya, baik, lanjut. Pak. Ya, baik. Berarti rakyat bisa ikut serta ya dalam viralnya tagar tersebut. Berarti bisa disimpulkan bahwa rakyat itu perlu untuk ikut serta dalam viralnya tagar tersebut. Nah, sebagai wakil rakyat, tindakan awal Bapak yang Bapak lakukan sebagai wakil rakyat apa, Pak? Jadi begini, dalam beberapa undang-undang kontroversial itu sebenarnya kita sudah memberikan masukan kepada DPR, kepada pemerintah, ya, sudah memberikan masukan. Nah, karena kita itu salah satu penyusun undang-undang, ya, maka kita tidak bisa mengajukan judicial review secara kelembagaan. Tapi kalau secara personal bisa. Nah, ada beberapa rekan kita yang kemudian mengajukan judicial review ya atas pengesahan undang-undang, beberapa undang-undang. Misalnya undang-undang tentang MD3 ya, kemudian undang-undang tentang minerba, mineral batu bara. Itu beberapa teman terlibat, tapi tidak atas nama lembaga, karena tidak boleh. Karena lembaga kita lembaga yang ikut menyusun undang-undang. Jadi walaupun kita tidak pegang palu gitu ya. Nah, itu tidak boleh. Nah, langkah awal kita ya melakukan kajian terhadap pasal-pasal yang dianggap bermasalah itu, kemudian mensosialisasikan ke masyarakat. Itu yang kita lakukan. Monggo lanjut. Nah, itu kan dengan munculnya viral tagar tersebut kan menunjukkan bahwa rakyat itu sudah menyatakan mosi tidak percayanya kan Pak ya. Nah, yang artinya undang-undang yang diundang-undangan tersebut tidak berpihak pada rakyat. Namun mengapa undang-undang tersebut tetap dilaksanakan Pak? Jadi begini, politik itu kan kepentingan. Jadi yang namanya politik di Indonesia itu kepentingan. Nah, kepentingannya tergantung. Kalau masyarakat kita, kalau DPR atau wakil rakyat itu berpihak pada masyarakat, maka dia akan melihat kepentingan masyarakat banyak, itu lebih diutamakan. Nah, tapi memang ada beberapa undang-undang yang itu sama sekali kurang berpihak pada kepentingan masyarakat. Lebih berpihak pada kepentingan oligarki. Oligarki itu pemilik modal. Ya, dengan alasan macam-macam lah. Tapi faktanya seperti itu. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat ya, kenapa undang-undang itu tidak tetap diundangkan itu karena yaitu tadi, karena ada kepentingan-kepentingan tertentu yang dibawa oleh teman-teman DPR itu yang mungkin dirasakan oleh masyarakat kita masih belum berpihak pada mereka. Yang kedua, saya melihat bahwa teman-teman DPR itu sudah merasa cukup untuk melakukan sosialisasi atas rancangan undang-undang yang mereka buat. Nah, itu persoalannya. Padahal kalau kita melihat sebuah rancangan undang-undang yang nantinya memiliki implikasi yang sangat luas itu harusnya sosialisasinya dilakukan secara lebih masif. Ya. Misalnya seperti kemarin rancangan undang-undang atau undang-undang tentang
Cipta Kerja ya, Ciptaker itu harusnya sosialisasinya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jadi tidak sembunyi-sembunyi, apalagi ketika di era COVID seperti ini, rapat melalui Zoom. Siapa yang mau mengikuti? Kalau rapatnya fisik itu maka masyarakat bisa mengikuti, bisa hadir di ruangan itu. Tapi kalau melalui Zoom meeting, siapa yang mau, kecuali yang diundang melalui Zoom meeting itu. Nah, ini yang kita sesalkan, tetapi ya itu tadi, karena ada kepentingan-kepentingan itu, maka ya DPR tetap mengesahkan itu dengan alasan karena waktunya sangat terbatas, kemudian juga untuk menjaga agar ekonomi kita tetap kuat gitu. Itu yang alasan yang mereka buat seperti itu. Nah, itu faktanya gitu. Baik, Bapak. Untuk pertanyaan yang keempat, dari sudut pandang Bapak sendiri, apakah Bapak setuju dengan undang-undang kontroversial yang diundangkan, seperti Undang-Undang KPK, KUHP, dan Cipta Kerja? Saya sendiri sebenarnya nggak setuju. Jadi beberapa undang-undang itu ya, tidak semua, tapi misalnya Undang-Undang KPK, itu menurut mereka, menurut pemerintah dan DPR itu akan memperkuat KPK. Tetapi kita melihat ya, DPD melihat itu bahwa pasal-pasal yang dimasukkan di sana itu agak sulit ya diterima oleh akal kalau itu merupakan penguatan terhadap KPK. Agak sulit diterima. Nah, kami sendiri ya itu sudah melakukan kajian, kemudian pada waktu itu kita memberikan masukan kepada masyarakat, ini loh pasal-pasal yang melemahkan KPK gitu. Karena kita penyusun undang-undang, maka kita tidak mengajukan judicial review, nggak bisa, nanti ditolak. Oleh karena itu yang kita lakukan adalah memberikan masukan kepada masyarakat beberapa pasal yang itu relevan ya dengan pelemahan KPK. Kemudian tentang Ciptaker, itu juga kita sudah menolak, kita sudah teriak-teriak lewat media gitu ya, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak pro daerah. Kenapa? Karena semua hal yang berkaitan dengan perizinan yang tadinya melibatkan daerah itu ditarik ke pusat semua, ya, dengan alasan untuk memangkas jalur birokrasi. Yang kedua, untuk menghilangkan korupsi di daerah. Tetapi faktanya itu begitu itu ditarik ke pusat, maka hanya memindah pelaku korupsi itu yang tadinya dari daerah kemudian pindah ke pusat. Itu Undang-Undang Ciptaker. Nah, kita melihat bahwa dengan penghilangan keterlibatan daerah dalam perizinan di Undang-Undang Ciptaker itu, maka sebenarnya pemerintah pusat itu sudah menghilangkan ya, asas desentralisasi yang itu diberlakukan setelah adanya reformasi. Jadi tuntutan reformasi waktu itu kan menghilangkan sentralisasi kekuasaan. Nah, setelah reformasi agendanya itu kemudian dituangkan dalam bentuk undang-undang dan perubahan Undang-Undang Dasar. Maka Undang-Undang Dasar kita pasal 18A itu menyatakan ya, bahwa harus ada otonomi daerah. Itu Undang-Undang Dasar. Kemudian di breakdown dalam bentuk undang-undang, ya, itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang apa? Penyelenggaraan pemerintah daerah atau Undang-Undang Otonomi Daerah, lebih dikenal dengan itu. Nah, ketika muncul Undang-Undang Cipta Kerja itu, maka dia menghilangkan otonomi daerah itu. Semuanya menjadi sentralistik karena tersentral di pusat.
Nah, oleh karena itu kita ya DPD RI itu sangat menyayangkan ya dengan adanya undang-undang itu, sangat menyayangkan. Termasuk saya ya, saya tidak setuju dengan undang-undang Cipta Kerja itu yang menghilangkan kewenangan daerah. Kemudian yang kedua yang sangat menekan tenaga kerja kita. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja itu kan ingin menciptakan suasana kemudahan investasi, ya. Kemudian yang kedua menciptakan nuansa tenaga kerja yang murah, tenaga kerja yang murah gitu. Nah ini nggak benar karena ini melanggar asas kemanusiaan. Yang kedua, di Undang-Undang Cipta Kerja itu membuka peluang pasar bebas ya, dalam hal ketenagakerjaan, di mana Indonesia pada saat ini belum cukup kuat untuk bertarung di pasar bebas. Nantinya itu akan banyak tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Akan banyak. Karena apa? Dibuka peluangnya di Undang-Undang Cipta Kerja itu. Sehingga agenda untuk mengurangi angka pengangguran tidak akan tercapai. Tidak akan tercapai. Karena peluang kerja yang dibawa oleh para investor dari luar negeri itu, yang berinvestasi di Indonesia, itu akan diikuti oleh tenaga kerja dari luar negeri. Karena apa? Karena dibuka peluangnya melalui beberapa pasal. Nah ini kami tidak setuju. Termasuk Undang-Undang KPK misalnya, Undang-Undang KPK yang melemahkan KPK sendiri itu kita tidak setuju. Saya tidak setuju. Undang-Undang Mineral Batu Bara misalnya, itu juga saya secara pribadi maupun kelembagaan tidak setuju. Maka bersama dengan beberapa teman ya, itu kita atas nama pribadi bukan lembaga itu terlibat ya dalam judicial review Undang-Undang Mineral Batu Bara. Terlibat. Tapi bukan kelembagaan ya, individu. Kalau kelembagaan nggak boleh karena kita penyusun undang-undang. Tapi kalau pribadi boleh. Nah, itulah beberapa hal yang saat ini ya terjadi di Indonesia. Dan implikasinya ya saudara-saudara yang saya hormati atas keputusan DPR yang sangat tidak pro rakyat ini ya, implikasinya saat ini masyarakat itu muncul distrust terhadap DPR, lembaga DPR itu, sehingga ketika mereka tidak percaya, kemudian tidak ada tokoh ya yang dianggap bisa mewakili kepentingan masyarakat, larinya ke ulama. Salah satunya adalah ke Habib Rizik. Jadi Habib Rizik begitu datang ke Indonesia dielulukan, termasuk non-muslim juga ada yang mengeluhkan dia, yaitu orang-orang yang kemarin ya mempunyai kepentingan, mempunyai aspirasi ke DPR dan itu tidak pernah diakomodir oleh DPR. Sehingga mereka butuh tokoh dan tokoh penyuaranya ya ini, Habib Rizik. Nah, kalau ingin memperbaiki keadaan seperti ini ya perbaiki DPR supaya betul-betul bisa menjadi aspirator atau lembaga yang membawa aspirasi dari masyarakat. Kira-kira itu. Terima kasih Pak atas jawaban-jawabannya. Saya selaku moderator mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena Bapak sudah berkenan bergabung di Zoom kelompok kami. Mohon maaf apabila ada perkataan-perkataan yang kurang berkenan di hati. Saya akhiri Pak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.